Assalamualaikum sahabat ruang belajar, apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi dengan saya Eko Prastyo, selamat datang di channel Ruang Belajar. Dalam hidup, ada orang-orang yang ditakdirkan mendapatkan kesuksesan. Ada sebagian yang lain justru mengalami kegagalan. Ini adalah hukum alam. Nggak semua orang sukses, nggak semua orang itu juga gagal. Pada video kali ini, kita akan membahas 5 faktor pembeda yang membuat sebagian orang mendapatkan kesuksesan dan sebagian yang lainnya justru mengalami kegagalan. Apa saja sih 5 faktor pembeda itu? Simak terus video ini sampai selesai ya. Faktor pertama, dan ini sangat penting, yang menjadi pembeda antara mereka yang sukses dan mereka yang gagal adalah kemampuan untuk mengenali diri sendiri. Jika kamu ingin sukses, kenalilah dirimu sendiri. Orang-orang yang gagal adalah orang-orang yang tidak mengenal siapa dirinya. Ketidakmampuan ia mengenal siapa dirinya membuat ia gagal memahami potensi terbaik yang ada pada dirinya. Sementara orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang tahu persis apa kelebihannya dan apa kekurangannya. Ia mampu menggunakan kelebihannya dan ia mampu meminimalisir kelemahan yang ia miliki. Satu hal yang harus sangat kita sadari, bahwa Allah menciptakan kita dengan berbagai keunikannya. Setiap kita punya kelebihan, setiap kita punya kekurangan. Namun tidak setiap kita tahu secara persis apa kelebihan kita dan apa kekurangan kita. Ketidakmampuan kita mengenali diri ini adalah kesalahan mendasar, kesalahan yang sangat vital. Ketidakmampuan kita memahami apa potensi yang ada pada diri kita membuat kita terjebak, mudah ikut pada orang lain. Kita anggap apa yang dilakukan orang lain itu keren, padahal sebenarnya kita punya sisi keren yang mungkin jauh lebih luar biasa. Hanya kita yang tidak mengenalinya. Maka kemampuan mengenal diri sendiri ini benar-benar menjadi faktor pembeda. Orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang mampu mengenali dirinya dengan sebaik-baiknya. Sementara orang-orang gagal adalah orang-orang yang tidak tahu siapa dirinya. Ketika ia tidak mengenali dirinya, sebenarnya kegagalan itu telah dimulai. Sukses itu sangat terkait dengan tujuan hidup. Proses hidup nggak jauh beda seperti sebuah perjalanan. Perjalanan tanpa tujuan membuat kita tidak pernah mengenal arah, membuat kita mudah terombang-ambing. Maka tujuan hidup adalah arah yang ingin kita tuju dalam proses sebuah perjalanan. Orang-orang yang tidak memiliki tujuan hidup dipastikan mereka sulit mendapatkan kesuksesan. Sementara orang-orang yang punya tujuan hidup juga belum tentu mampu mewujudkan dan meraih tujuan tersebut. Namun demikian, orang-orang yang telah memiliki tujuan hidup memiliki arah yang jelas dalam proses ia berjalan. Entah ia sampai atau tidak, biarkan itu menjadi urusan Tuhan. Yang penting tugas kita menetapkan tujuan hidup dan kemudian kita berproses di dalamnya. Namun ada kalanya, sebagian dari mereka salah dalam menetapkan tujuan hidup. Kesalahan ini terjadi karena mereka nggak mengenal siapa diri mereka. Dia gagal mengenali dirinya. Bisa jadi tujuan hidup yang ia tetapkan bukanlah tujuan hidup yang relevan, yang kompatibel dengan desain, dengan kelebihan dan kekurangan yang ia miliki. Satu hal yang pasti, Allah mendesain kita dengan desain tertentu, dengan tujuan tertentu. Maka tetapkanlah tujuan hidup kita yang relevan, yang sesuai dengan desain yang telah Allah ciptakan untuk kita. Ketika kita menetapkan tujuan yang gak sesuai dengan desain yang kita miliki, maka ada kemungkinan besar kita gagal meraih dan mewujudkan tujuan tersebut. Bukan kita yang salah, namun tujuannya yang kurang tepat dengan diri kita. Sebagai sebuah analogi, kita ibaratkan desain manusia sebagai sebuah desain mobil. Ada mobil yang didesain khusus untuk mobil penumpang, seperti bus. Ada mobil yang didesain khusus mobil barang, seperti truk. Ada mobil yang didesain khusus untuk sport car.
maka setiap desain tersebut punya tujuan dan fungsi yang berbeda. Yang menjadi aneh adalah jika desain kita adalah mobil pengangkut barang, kemudian digunakan untuk mengangkut penumpang, maka di situ semua akan berjalan secara tidak maksimal. Atau sebaliknya, jika desain kita adalah sport car, kemudian mobil tersebut justru dipakai untuk off-road, maka hasilnya nggak sesuai dengan harapan. Mirip seperti itulah antara hubungan kita, desain kita, dan tujuan hidup kita. Jangan-jangan yang membuat kita gagal bukan karena kita nggak memiliki tujuan, justru karena tujuan itu nggak sesuai dengan diri kita. Maka kenalilah dirimu dan tetapkanlah tujuan hidup yang sesuai dengan dirimu. Kesalahan dalam menetapkan tujuan hidup dimulai dari kesalahan dalam mengenali diri sendiri. Sebelum saya lanjut, saya ingin mengundang sahabat semuanya untuk bergabung di kelas online Financial Transformasi. Di kelas ini kita akan mengupgrade pengetahuan kita tentang perencanaan keuangan. Kita juga akan memperbaiki tentang program keuangan yang telah tertanam pada pikiran bawah sadar kita. Kita semua tahu bahwa pikiran bawah sadar mengendalikan sebagian besar hidup kita, termasuk di dalamnya aktivitas keuangan kita. Salah satu bukti bahwa program keuangan itu sangat penting untuk diperbaiki adalah ada begitu banyak orang yang tahu bahwa perilaku boros itu negatif, tetap saja ia terjebak pada perilaku tersebut. Hampir semua orang tahu bahwa nabung itu baik, tapi banyak orang kesulitan untuk menabung, walau penghasilan mereka sangat besar. Yang lebih memprihatinkan nih, ada begitu banyak orang sudah bekerja keras, kualitas dirinya bagus, tapi tetap saja penghasilannya nggak meningkat. Segitu-segitu saja jumlahnya. Itu juga pertanda bahwa program keuangannya butuh di-upgrade, butuh diperbaiki. Jadi saya mengundang sahabat semua untuk bergabung di kelas ini. Kita bareng-bareng meningkatkan kualitas diri dan memperbaiki program keuangan kita. Cara bergabungnya, silahkan temukan informasi lebih lengkapnya pada deskripsi video ini. Sampai ketemu di kelas online Financial Transformasi. Dalam hidup, kita pasti pernah mengalami hal sulit dan hal mudah, pernah mengalami kegagalan ataupun keberhasilan. Ada kalanya sebagian orang gagal move on ketika mereka menghadapi kegagalan. Mereka terjebak pada satu tempat, pada satu waktu, pada satu momen di mana mereka mengalami kegagalan. Kegagalan itu benar-benar memukul mereka sehingga ia sulit untuk berpindah, sulit untuk melangkah. Pada akhirnya ia putus asa dan memilih untuk menyerah. Ketidakmampuan kita mengatur hati, memanage emosi dalam menghadapi kegagalan akan menciptakan trauma, sehingga kita berat untuk melangkah, sehingga semua terasa semakin sulit. Ketidakmampuan kita untuk move on, berpindah dari satu kegagalan menuju harapan baru, itu menjadi satu penyebab utama kenapa sebagian orang masih tetap stay dalam kegagalannya. Kegagalan yang pernah dialami menghadirkan ketakutan. Pada akhirnya ketakutan ini menjadi penjara tersendiri untuk dirinya. Pada titik inilah kita harus mampu move on, berpindah dari kegagalan menuju proses baru yang lebih baik. Setiap kita memiliki waktu yang sama, 24 jam sehari. Orang kaya ataupun miskin, waktunya nggak akan berubah, nggak akan dikurangi, juga nggak akan pernah ditambah. Maka kemampuan memanfaatkan waktu itu akan menjadi pembeda yang sangat besar. Orang-orang gagal adalah orang-orang yang terlalu sering menyia-nyiakan waktunya. Sementara orang-orang sukses adalah orang-orang yang mampu menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya. Maka cobalah Anda cermati bagaimana cara Anda menggunakan waktu. Sudahkah Anda menggunakan waktu dengan penuh disiplin, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh kebaikan, atau justru sebaliknya? Sukses atau tidak Anda di masa depan dapat kita lihat dari bagaimana cara Anda menggunakan waktu Anda hari ini. Ingat, waktu tidak dapat ditambah, waktu juga tidak dapat dikurangi, waktu juga tidak dapat diulang, waktu juga tidak dapat dihentikan. Oleh karena itu, bijaklah dalam menggunakan waktu.
Fokus itu adalah energi. Ketidakmampuan kita fokus membuat kita sulit untuk memanfaatkan energi terbaik kita. Orang yang sangat cerdas, hebat, namun gak fokus akan mudah dikalahkan oleh orang yang biasa saja namun fokus. Kita harus memiliki kemampuan yang baik dalam menjaga fokus. Distraksi fokus itu merusak. Kehilangan sedikit saja fokus itu akan membuat kita hancur. Mirip seperti Anda sedang berkendara. Anda harus benar-benar fokus pada jalan yang Anda lalui. 1 detik saja Anda kehilangan fokus, sangat mungkin Anda mengalami kecelakaan. Sangat mungkin fokus yang hilang sedikit itu berakibat fatal pada kehidupan kita. Ini juga berlaku dalam proses memperjuangkan diri membangun kesuksesan. Kita harus benar-benar fokus pada impian, pada cita-cita kita, pada proses kita. Itulah 5 hal yang menjadi pembeda antara mereka yang sukses dan mereka yang gagal. Tidak semua orang sukses dan tidak semua orang gagal. Semua tergantung pada 5 hal tersebut. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Sampai ketemu pada video kami berikutnya. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.